Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, NPM 3062056053. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahaya filsafat, mata kuliah filsafat pendidikan, dosen pengampu Bapak Muhammad Saufi, MPD. Yang pertama, apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Inti dari paham sekularisme menurut Al-Nabhani 1953 adalah pemisahan agama dari kehidupan. Fasluddin Anil Hayah. Menurut Nasiwan 2003, sekularisme di bidang politik ditandai dengan 3 hal, yaitu yang pertama, pemisahan pemerintahan dari ideologi keagamaan dan struktur ekaliastik, dan yang kedua, ekspansi pemerintahan untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial dan ekonomi yang semula ditangani oleh struktur keagamaan. Yang ketiga, penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak transenden. Satu, pengaruh sekularisme di bidang akidah. Semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya liberalisme dalam berpikir di segala bidang. Kaum intelektual Barat ternyata ingin sepenuhnya membuang segala sesuatu yang berbau doktrin agama. Al-Wadri 1997. Al-Wadri memberi contoh penentangan para pemikir Barat terhadap paham keagamaan yang paling fundamental di bidang akidah adalah ditandai dengan munculnya berbagai aliran pemikiran seperti pemikiran Marxisme, eksistensialisme, Darwinisme, Freudianisme, dan sebagainya yang memisahkan diri dari ide-ide metafisik dan spiritual tertentu termasuk gejala keagamaan. Dua, pengaruh sekularisme di bidang peraturan kehidupan. Pengaruh dari sekularisme tidak hanya terhenti pada aspek yang mendasar atau akidah tersebut, tetapi terus merambah pada aspek peraturan kehidupan lainnya dalam rangka untuk menyelesaikan segenap persoalan kehidupan yang akan dihadapi. Yang pertama yaitu bidang pemerintahan, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosiologi, yang keempat bidang pengamalan agama. Tiga, pengaruh sekularisme di bidang akademik. Di bidang akademik, kerangka keilmuan yang berkembang di Barat mengacu sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Ada 3 pilar utama pembahasan, yaitu Surya Sumantri 1987, filsafat ilmu, yaitu pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan benar atau salah. Filsafat etika, pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan baik atau buruk. Filsafat estetika, pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan indah atau jelek.
B. Bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Perkembangan sekularisme di Barat ternyata tidak hanya berhenti di tanah kelahirannya saja, tetapi terus berkembang dan disebarluaskan ke seantero dunia, termasuk di dunia Islam. Seiring dengan proses penjajahan yang mereka lakukan, ide-ide sekularisme terus ditancapkan dan diajarkan kepada generasi muda Islam. Hasilnya sungguh luar biasa. Begitu negeri-negeri Islam mempunyai kesempatan untuk memerdekakan diri, bentuk negara dan pemerintahan yang dibangun umat Islam sepenuhnya mengacu pada prinsip sekularisme dengan segala turunannya, mulai dari pengaturan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, termasuk tentunya adalah dalam pengembangan model pendidikannya. Kesimpulannya, dari seluruh uraian singkat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sekularisme telah hadir di dunia ini sebagai sebuah sosok alternatif yang menggantikan sepenuhnya peran Tuhan dan aturan Tuhan di dunia ini. Hampir tidak ada sudut kehidupan yang masih menyisakan peran Tuhan di dalamnya, selain tersungkur di sudut hati yang paling pribadi dari para pemeluknya yang masih setia mempertahankannya, entah mampu bertahan sampai berapa lama. Bahwa sekularisme telah hadir di dunia ini sebagai sebuah sosok alternatif yang menggantikan sepenuhnya peran Tuhan dan aturan Tuhan di dunia ini. Umat Islam akhirnya memiliki standar junjungan baru yang lebih dianggap mulia ketimbang standar-standar yang akan ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Umat lebih suka mengukur segala kebaikan dan keburukan berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi, HAM, pasar bebas, pluralisme, kebebasan, kesetaraan, dan lain-lain yang kandungan nilainya banyak bertabrakan dengan Islam. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.